Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang Jum'ah di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmas Raya, Sumatera Barat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjayakan kita di dunia qoblal akhirah. Maka ketahuilah ya ibadallah, Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubinun. Maka ini qiraah Hafs an Asim. Adapun qiraah Abu Ja'far dan Ibnu Katsir, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakumu aduwwun mubinun. Yang maknanya wala tattabi'u, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah kesesatan dari syaitan. Innahu lakumu aduwwun mubin, maka sesungguhnya dia iblis dan juga para penggawanya dari para syaitan adalah musuh-musuh yang nyata. Maka di dalam ayat ini barakallahu fikum, Allah melarang agar kita masuk kepada trap, kepada jebakan iblis dengan ucapan wala tattabi'u, janganlah engkau mengikuti langkah-langkah penyesatan iblis. Maka di sini la tattabi'u, lanya la nahiyah. Tattabi'u fi'lun mudhari' yang majzum dengan la nahiyah di ilmil usul memberikan makna at-tahrim. Maka haram bagi kaum muslimin untuk mengikuti langkah-langkah kesesatan syaitan. Dan telah ditafsirkan oleh as-salafus saleh apa makna khutuwati syaitan. Khutuwat adalah jamak dari khutwah, jamak dari planning, jamak dari rencana-rencana jahat dari the prime evil iblis dan pengikutnya para syaitan. Maka telah ditafsirkan oleh Mujahid dengan sanad yang sahih, diriwayatkan Imam At-Tabari dari Waraqah ibnu Umar an ibni Abi Najih dari Mujahid, sanadnya sahih, bahwa berkata Mujahid, makna khutuwah adalah langkah-langkah penyesatan dari syaitan. Maka kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkah kesesatan syaitan. Dan berkata juga Qatadah dengan sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq ibnu Hammam As-San'ani di tafsirnya an Ma'mar an Qatadah. Berkata Qatadah, khutuwati syaitan adalah kullu sayyi'at
minasyaiton, semua keburukan, kejahatan yang dijadikan oleh syaitan untuk memanipulasi Bani Adam. Ini jalan kepada kebenaran padahal kepada kesalahan. Ini jalan menuju api neraka, dikatakan menuju surga. Maka dilarang kita mengikuti petunjuk-petunjuk tipuan syaitan. Maka ini tafsir ayat dari dua tabi'i, Mujahid muridnya Ibni Abbas dan Qatadah muridnya Anas ibnu Malik. Maka dari sini kita mengetahui bahwa Allah melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah the trap, tipuan syaitan, jebakan syaitan yang mana mengajak kepada api neraka, namun dibungkus dengan rapi, dikatakan ikutilah petunjukku, seakan-akan menuju surga padahal kepada api neraka. Maka perintah Allah di sini wala tatabi'u, dilarang kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Lalu pertanyaan yang besar, the big question here, apa itu langkah-langkah syaitan? What is the steps of the syaitan? Apa langkah-langkah syaitan yang dijadikan planning untuk menghancurkan kaum muslimin? Maka langkah syaitan yang pertama, plan A atau plan 1. Rencana yang pertama adalah mensyirikkan kembali kaum muslimin. Maka kaum muslimin kita sekarang yang salat hanya kepada Allah, puasa hanya kepada Allah, semua peribadatan hanya diberikan kepada Allah. Mereka ingin mengembalikan seperti zaman jahiliyah, menyembah Lat, Uzza, Manah dan Hubal, menyembah patung-patung berhala, atau menyembah setan itu sendiri seperti sekarang banyak di negeri kufar dari kelompok satanik, pemuja-pemuja syaitan. Maka ini plan A, rencana yang pertama. Dan rencana yang kedua adalah biarlah mereka tetap muslim, tidak usah dikafirkan, namun sesama kaum muslimin saling mencela, sesama kaum muslimin saling bergaduh, sesama kaum muslimin saling berperang, sehingga saling berbunuhan dan saling menumpahkan darah sesama kaum muslimin. Ini plan B dari syaitan. Maka dari plan A mengembalikan kepada kesyirikan, dan plan B tetap menjadikan muslim, namun muslim yang berperang sesama kaum muslimin, menumpahkan darah sesama kaum muslimin. Maka dari dua planning ini, mana yang sukses bagi syaitan? Plan B. Telah datang dalil yang menyatakan seperti itu, di mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir ibni Abdullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna syaitan qad ya'isa an yu'bada walakin atahrish bainahum, walakin atahrish bainahum. Maknanya bahwa syaitan mempunyai dua planning, plan A dan plan B. Maka planning yang pertama mengajak seluruh kaum muslimin kembali kepada peribadatan kepada dirinya, atau peribadatan kepada patung-patung, atau peribadatan kepada dewa-dewa khayalan seperti Dewa Shiva, Dewa Brahma, Dewa Bayu, Dewa Indra, Dewa Surya, bahkan Dewa Wisnu, Dewa Krishna dan sebagainya. Ataupun dewa-dewa khayalan dari mitologi Yunani, Dewa Zeus, Dewa Apollo, ataupun penyembahan-penyembahan kepada selain Allah dari para nabi yang dianggap anak Allah seperti Jesus Christ, ataupun Uzair anak Allah seperti orang Yahud, ataupun para wali-wali yang sudah meninggal yang dikultus individukan sebagai para habaib yang dicintai oleh Allah, sehingga berdoa bukan kepada Allah tapi kepada para habaib. Maka ini plan A dari syaitan, mengajak kaum muslimin untuk kembali sesat, kembali kafir, kembali musyrik. Dikatakan oleh Nabi, laqad ya'isa, maka ini telah berputus asa syaitan. Susah bagi syaitan mengajak kaum muslimin
yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu untuk Allah, sholat Jumatan untuk Allah, membaca Al-Quran untuk Allah, dipalingkan menyembah dewa-dewa, menyembah makhluk-makhluk, menyembah matahari rembulan, seperti orang-orang kafir di zaman dulu. Qad ya'isa, telah putus asa syaitan. Namun itu plan B, putus asa. Namun plan B, plan A putus asa. Namun plan B sukses 100%. Plan B apa? Biarlah kaum muslimin tetap dalam keislamannya, namun mereka saling cerai-berai. Tetangga dari kaum muslimin memusuhi kita. Orang-orang dari kaum muslimin memusuhi kita. Di antara kita kaum muslimin saling mencela. Di antara kita kaum muslimin bahkan saling mengangkat senjata dan saling berbunuhan. Ini plan B dari syaitan yang sukses 100%. Ini yang sekarang dijalankan oleh iblis dan ditargetkan menjadi high target daripada mengembalikan kaum muslimin kepada kesyirikan. Itu sangat jauh perkiraan dari para iblis dan syaitan. Maka dari sini kita mengetahui, wahai saudara-saudaraku, jika terjadi perpecahan di antara kita kaum muslimin, sesama ahli sunnah, sesama salafiyah, maka ingatlah bahwa ini proses syaitan untuk memecah belah di antara kita. Dan itu pekerjaan yang sekarang dijadikan high target, target yang paling puncak prima, menyebabkan sesama kaum muslimin pecah. Itu dia target. Target yang jadi unggulan. Setelah mereka berputus asa untuk mengajak kembali kaum muslimin menyembah selain Allah, itu jauh dari angan-angan mereka. Maka setelah kita mengetahui bahwa target iblis dan syaitan untuk menghancurkan uhuwah persaudaraan sesama kaum muslimin, maka di sini pertanyaan yang kedua yang besar, we have the big question. Apa pertanyaan yang besar yang kedua? Kenapa iblis lebih memilih pentargetan yang high target, target yang puncak prima adalah tetap menjadikan muslimin dalam keislamannya, namun saling berbunuhan, saling menghina, saling bergibah, saling tajassus, memata-matai, dan saling mengumbar keburukan dan memburukkan nama baiknya di media sosial, agar orang ini menjauhi ustadz tersebut, agar si fulan menjauhi ustadz tersebut, agar si ustadz dijauhi dari mad'unya, dari pengikutnya, dan seterusnya. Maka ini pertanyaan yang besar. Kenapa target plan B ini lebih disukai oleh iblis dan sukses dalam menghancurkan kaum muslimin? Kenapa? Kenapa tidak menjadikan kaum muslimin menjadi kafir kembali? Kenapa? Jawabannya pertama, untuk menjadikan kaum muslimin menjadi kafir susah. Seseorang sudah sholat keluar setiap hari 5 kali untuk sholat berjamaah untuk Allah. Bahkan di pagi hari sholat fajr. Semua orang tidur, dia pergi ke masjid jam 4. Kemudian diajak kembali menyembah kepada syaitan. Kemudian kembali menyembah kepada matahari dan rembulan. Kepada patung-patung. Never ever. Susah. Namun mengajak orang-orang yang tadi sholat berjamaah 5 waktu, mengajak orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan, saling membenci dengan muslim yang di sana, saling membenci bahkan dengan tetangganya yang dekat sebelahan, saling membenci bahkan antara guru dengan murid, dan antara murid dengan murid-murid yang lain, saling membenci. Itu program syaitan, sangat mudah bagi syaitan. Maka dibuatlah fitnah. Sesama muslim terdapat fitnah kila wakol. Katanya demikian, katanya demikian. Akhirnya menjauhi ustadz karena katanya demikian. Padahal belum jelas kesalahannya. Dan dijauhi murid. Kenapa? Katanya demikian.
dan muslim menjauhi muslim yang lainnya karena katanya demikian. Semuanya katanya dan katanya di bahasa Arabnya qila wa qal, katanya dan katanya. Tidak benar. Tidak ada cross check. Syaitan mengumbar katanya. Akhirnya itu semuanya dzan. Makna dzan adalah praduga, prasangka yang tidak ada cross check, kemudian diambil dari sepihak, akhirnya terjadi permusuhan di antara sesama kaum muslimin. Maka ini pertanyaan yang besar, belum kita jawab. Lalu kenapa ini yang dipilih oleh syaitan, memecah belah sesama kaum muslimin, meskipun kaum muslimin itu tidak keluar dari agamanya, namun yang penting dipecah belah. Kenapa? Ini belum terjawab. Jawabannya, karena di saat syaitan menyibukkan kaum muslimin dengan urusan orang lain, mencela orang lain, menggibahi orang lain, bisa jadi ibadah yang ada padanya Islam itu menjadi sifar. Sifar adalah 00. Menjadi bangkrut amalannya. Dia muslim, mempunyai amalan salat, mempunyai amalan membaca Al-Quran, mempunyai amalan puasa Ramadan, mempunyai amalan haji, umrah dan yang lainnya. Hilang sirna, habaan mansura, bagaikan debu yang diterbangkan kelak di hari akhirat. Kenapa? Karena perbuatan syaitan tadi memecah belah ummah. Sehingga muslim ini disibukkan dengan ucapan, menyebarkan ucapan keburukan, mendiskreditkan ustadz, mendiskreditkan santri. Dikatakan di media sosial ustadz dengan santri sama-sama bagaikan guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Sama-sama hancurnya, sama-sama bid'ahnya, dan seterusnya. Maka disibukkan dengan perkara-perkara ini, apalagi di zaman now. Di saat dia menulis di status WhatsApp-nya, dilihat oleh anggotanya 500. 1 detik dia mencela ustadz, 1 detik dia mencela santri, 1 detik dia mencela muslim. Dibaca dalam 1 detik 500 orang membacanya. Berapa keburukan. Ini di zaman now. Di zaman dulu mungkin yang mendengar gosip hanya di majelis, di tempat dia berbicara ngobrol. Namun sekarang dia tulis di status WhatsApp, di grupnya atau di Facebooknya, 500, 1000 bahkan 5000 di Facebook. Mendapatkan 5000 pengikut. Semuanya akan melihat bagaimana ucapan keburukan dia kepada ustadz, keburukan dia kepada santri, keburukan dia kepada kaum muslimin. Maka di zaman now, kehancuran dari amal-amal soleh dikarenakan menyebarkan berita-berita hoaks, menyebarkan berita-berita yang tidak benar, yang tidak di cross check, hanya kila wakal atau katanya dan katanya, maka akan menyebar dengan cepat dalam waktu 5 menit, 10 menit, 1 hari, 500, 1000, 5000 orang yang akan mengikuti ucapan keburukannya. Lalu mana pendalilan bahwa ini menyebabkan kebaikan bagi syaitan, sehingga syaitan tidak perlu untuk mengejar target mengkafirkan kaum muslimin, cukup dengan membuat mereka saling bergibah, saling mencela, saling berbunuhan puncaknya. Kenapa? Itu yang dicari oleh syaitan this now. Karena dengan seorang muslim yang dia salat dan dia puasa dan dia membayar zakat dan dia bersedekah dan dia menginfakkan untuk masjid, namun sibuk dengan gosip, sibuk dengan kila wakal, sibuk mendiskreditkan kaum muslimin, baik ustadz ataupun santri ataupun semua kaum muslimin, dia cela di media sosial tentunya, maka menyebabkan amalan Islamnya dia hilang bagaikan orang bankrupt. Bankrupt adalah maknanya orang yang pinjam ke bank dan tidak bisa membayar, akhirnya disita. Disita dari mobilnya, disita dari rumah miliknya dan tanah-tanahnya. Ini dinamakan bankrupt. Dan ini ditanyakan oleh Nabi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Ya ayuhan nas, araftum manil muflis. Wahai kaum muslimin, wahai manusia,
Tahukah kamu siapa orang yang al-muflis, yang bankrupt? Dikatakan oleh sahabat, makna bankrupt di dunia. Al-muflis, orang yang bankrupt indana di dunia ini, orang yang habis modal dan tidak mendapatkan laba. Modalnya habis, labanya hilang. Itu orang yang bangkrut. Apalagi kalau pinjam ke bank, diambil dari hak propertinya. Ini bankrupt di dunia. Maka dijawab oleh Nabi, bukan itu yang dimaksud. Maksudnya orang bangkrut di hari akhirat. Dia membawa keislamannya. Dan disebutkan, al-muflisu, yang diinginkan orang yang bangkrut di hari akhirat, alladzi ya'ti bis-shalah, datang dengan salat 5 waktunya berjamaah lagi. Walladzi ya'ti bis-siyam, melaksanakan puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah, lapar di siang-siang Ramadan, haus di siang-siang puasa. Dan juga melaksanakan haji dan umroh dengan biaya yang besar. Maka orang ini setiap harinya ada di shaf pertama, melaksanakan sholat 5 waktu. Namun syatama fulanan, walakin daraba fulanan, walakin qatala fulanan, walakin akhadha amla fulan, akhadha amwala fulan. Maka orang ini datang dengan segunung pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya. Apa saja yang dia lakukan dulu di shaf pertama kalau sholat, pahala yang besar. Membaca Al-Quran, pahala yang besar. Seakan-akan mendapatkan gunung amalan dulu di dunia. Namun orang ini terkenal suka mencela, suka bergibah, membuat status-status di WhatsApp yang dibaca dalam 1 menit 500 pengikutnya. Dalam memburukkan ustadz, dalam memburukkan tetangganya, dalam memburukkan murid-muridnya, dalam memburukkan tetangga kaum muslimin yang lain. Maka semua orang akan mengadu kepada orang yang mempunyai amal-amal tadi. Maka datang mengadu, ya Rob, orang ini mencela aku. Ya Rob, orang ini menggibahi aku. Ya Rob, orang ini membuat mendiskreditkan nama baikku di media sosial, dibaca oleh 5.000 pengikutnya. Semuanya membenci aku dengan mudah dalam 1 hari saja. Maka orang ini pun mengambil hartaku jika dia maling. Orang ini juga membunuhku jika dia pembegal, pembunuh. Maka semuanya diadukan kepada Allah. Apa yang Allah perbuat? Allah pada saat itu and justice for all, keadilan untuk semua. Maka Allah akan membagi-bagi amalan-amalan dia. Mana amalan sholat dulu yang dia lelah setiap hari 5 waktu ke masjid? Mana amalan dia menghafal Al-Quran? Mana amalan dia bahkan seorang dai ceramah dan mengajar tajwid, mengajar alif ba ta misalnya. Anak-anak, mengajar anak-anak. Mana dari pahala-pahala ini dibagi-bagikan oleh Allah kepada orang-orang yang didoliminya dulu di dunia. Ini yang diinginkan oleh syaitan. Kenapa dibiarkan oleh syaitan? Biar mereka kaum muslimin, namun saling berperang sehingga amalan-amalannya diambil. Maka orang ini disebutkan dibagi-bagi pahalanya. Hilang pahala-pahala puasa, sholat, sedekah, menghafal Al-Quran, dan yang lainnya. Faniyat, tidak tersisa gunung yang ibadah yang mulia tadi hilang. Dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dia zalimi tanpa rasa. Karena dia mengirim di WhatsApp, di statusnya dibaca oleh semua orang mengikuti dia. Oh, berarti si ustadz itu buruk ya, ahlul bid'ah. Oh, si ustadz itu ternyata jelek akhlaknya. Oh, begitu, diikuti. Maka semua ini akan diadukan oleh yang dibicarakan tadi. Dia akan mengadu kepada Allah, dan pahala-pahala orang ini like nothing. Like nothing, seperti tidak ada apa-apanya. Apakah cukup dengan itu? Tidak. Ternyata orang ini penggosip besar, the big liar, pendusta besar. Dia selalu membuat keonaran di media sosial. Akhirnya
masih banyak orang yang antri kepada Allah. Ya Rob, orang ini membicarakan aku di media sosial. Ya Rob, orang ini, orang ini, orang ini. Maka apa yang diperbuat? Amalan solehnya telah habis. Apa yang mau dibagi-bagikan kepada orang yang didolimi dulu di dunia? Tidak ada, nothing. Maka Allah membuat consequence. Apa? Akhadha min sayyiati haula faturiha alaih. Maka Allah akan mengambil orang-orang yang mengadu tadi, meminta keadilan. Ya Rob, aku diburukkan namaku di media sosial oleh orang ini. Orang ini sudah tidak ada kebaikannya. Mau diapakan lagi? Kamu yang mengadu, banyak dosa. Iya, dia yang mengadu manusia, banyak dosa, belum bertaubat. Dosa apa saja yang ada pada kamu, diambil oleh Allah, ditimpakan kepada orang yang ibadahnya banyak tadi. Maka tergambar ya ibadallah, orang-orang penggosip, orang-orang pembuat gibah, orang-orang yang menyebarkan keburukan di media sosial yang dibaca dalam 1 menit 500 ataupun 5.000, maka kelak di hari kiamat akan bangkrut. Bukan hanya amalan dia hilang dan dia orang yang baik dohirnya, namun dia akan memikul dosa-dosa yang dia gibahi dulu. Terbayang ya ibadallah orang yang soleh ini, yang tadinya mempunyai gunung menjulang, kalau kita di sini atapnya Sumatera, Gunung Kerinci yang 3.850 mdpl di atas permukaan laut, sangat tinggi, sangat kukuh, sangat kuat dan besar, itu pahalanya. Hilang, kalau hanya sekedar hilang, mudah. Namun apa? Di sana masih ada orang-orang yang dulu digibahi, dulu dicerca, dulu dipukul, dulu didolimi, masih mengadu. Allah mengambil dosa-dosa mereka, ditimpakan kepada orang yang mempunyai amalan yang besar bagaikan Gunung Kerinci tadi. Terbayang orang ini orang yang soleh, kehidupannya di masjid, kehidupannya mengajar, namun lisannya itu membuat manusia menjadi sakit dan menjadi didiskreditkan, namanya menjadi buruk. Akhirnya orang yang soleh dohirnya ini menanggung dosa-dosa orang yang lain. Maka misalnya yang mengadu kepada Allah tadi, yang sudah tidak mempunyai kebaikan untuk dibagi, mengadu, ya Rob, aku dicerca orang ini di media sosial. Apa dosa kamu? Aku memakan riba. Dosa kamu ditimpakan kepada orang ini. Kemudian datang pelacur. Kemudian datang orang yang selalu mencuri. Kemudian datang koruptor, yang mana mereka mempunyai dosa-dosa yang besar. Mengadu bahwa orang ini mendiskreditkan nama baiknya. Semua dosa-dosa akan ditanggung oleh orang ini. Maka terbayang dia di hadapan manusia orang yang soleh, mempunyai amalan yang menggunung, namun karena lisannya, karena keburukannya terus menerus kepada kaum muslimin, menyebabkan perpecahan. Akhirnya dia memanggul dosa zina, memanggul dosa makan riba, bahkan memanggul dosa makan dari tobacco. Tobacco adalah tembakau, misalnya merokok, dosa besar. Ataupun dengan menggunakan drug ataupun ekstasi, dosa besar. Maka kebayang orang yang soleh ini meminggul dosa-dosa yang besar, yang bukan dari hasil karyanya di dunia dulu. Karena apa? Karena dosa-dosanya dalam tidak menjaga lisan. Maka inilah yang diinginkan tadi, jawaban kenapa syaitan lebih memilih plan B, lebih memilih kelompok kaum muslimin, namun melaksanakan perpecahan. Ini yang dicari karena keislamannya seakan-akan nothing. Salatnya dia tidak ada, bahkan dia akan dimasukkan kepada api neraka, berhak masuk api neraka karena memikul dosa-dosa orang yang dizalimi. Inilah kenapa syaitan menginginkan plan B daripada plan A, mengajak kaum muslimin kepada kesyirikan. Itu jauh harapan. Namun tetap menjadikan muslim seorang muslim, namun di antara mereka saling berdebat, saling mencela, saling menggibahi,
ini yang diinginkan oleh asyaiton. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Fastaghfiruh innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka setelah kita mengetahui bahwa plan B yang dirumuskan oleh syaitan itu tadi di dalam ayat wala tatabi'u khutuwati syaitan, dilarang kita untuk mengikuti langkah-langkah syaitan, dilarang kita untuk bermusuhan dengan sesama kaum muslimin. Maka bagaimana cara mengcounter agar kita tidak terjebak masuk kepada the trap, jebakan syaitan, agar kita tetap muslim namun saling berperang dengan mulut, dengan tangan sesama kaum muslimin, agar kalian keislamannya like nothing, bangkrut, tidak ada amal-amalnya di sisi Allah. Maka bagaimana cara mengcounternya? Mengcounternya pertama, dari plan B ini, di mana syaitan mengajak kepada kita untuk bermusuhan kepada sesama kaum muslimin, kita counter dengan kembali kepada syariat Islam. Di dalam syariat Islam, Allah memerintahkan kepada kita hidup di dunia untuk beribadah. Sibukkan kita beribadah dan mengumpulkan pundi-pundi ibadah, dan jangan sesama makhluk yang beribadah, sesama kita kaum muslimin, untuk saling mencela, saling tajassus memata-matai, dan saling menghina dan saling memukul, dan bahkan saling berbunuhan. Maka telah datang hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah tentang adab Islami bagi semua sesama kaum muslimin, sesama hamba-hamba Allah yang sibuk beribadah, agar beradab, sibuk beribadah tanpa di antara kita saling mencela dan menghancurkan. Maka telah datang hadis yang kami sebutkan tadi, muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Dikatakan, ya ayyuhal muslimun, maka wahai kaum muslimin, la tajassasu, wa la tahasadu, wa la tabaghadu, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Maka wahai kaum muslimin, sesama hamba-hamba Allah yang Allah jadikan di muka bumi ini untuk ibadah, mana dalilnya? Ma'ruf di surat Ad-Dariyat ke-56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia semuanya sama, apa? Hambaku, untuk beribadah kepadaku. Maka di antara kita sesama kaum muslimin, kita sibuk beribadah kepada Allah, maka sibuklah mengumpul pundi-pundi ibadah kita. Jangan mencela sesama kaum muslimin, jangan memata-matai sesama kaum muslimin, jangan menyebarkan keburukan-keburukan, mendiskreditkan kaum muslimin. Maka Nabi mengatakan, janganlah tajassasu, maknanya saling memata-matai. Wala tahasadu, dan janganlah iri dan dengki di antara kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadikanlah kalian itu sama-sama hamba Allah yang sibuk beribadah kepada Allah, dan jalinlah kalian sesama kaum muslimin simbiosis mutualisme. Sama-sama sholat berjamaah, sama-sama melaksanakan kebaikan yang bermanfaat dunia dan hari akhirah. Jangan saling bertengkar dan berkelahi, apalagi berbunuhan. Ini nasihat Nabi. Ini yang akan menghancurkan plan B dari rencana syaitan, yang programnya biarlah mereka muslimin jangan diajak kepada kekufuran, kesyirikan, mustahil, susah. Namun biar mereka muslimin tapi saling gontok-gontokkan, saling membenci. Nah, jawabnya untuk mengcounter itu, kembali semuanya kepada tugas di dunia sebagai hamba Allah. Maka mereka disibukkan dengan ibadah masing-masing. Jangan pedulikan kesalahan orang lain, jangan pedulikan si ustadz ini adalah buruk, si ustadz ini demikian dan demikian. Biarlah semua orang ibadah,
Saya ibadah, si ustadz itu ibadah, si santri ibadah, semuanya beribadah kepada Allah, sibuk dengan dirinya masing-masing. Ini mengcounter yang pertama dari trik syaitan plan B tadi. Lalu yang kedua, dan ini yang terakhir insya Allah, padahal perkaranya banyak namun ini adalah khutbah Jum'ah yang singkat. Maka yang kedua, Nabi telah mengingatkan. Apa? Seperti pepatah, barang siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Awas kaum muslimin. Berani kalian mencela kaum muslimin? Berani kalian menyebar keburukan kaum muslimin? Berani kalian mendiskreditkan ustadz-ustadz ahli sunnah? Awas. Siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Allah yang maha tahu akan menyebarkan aib-aibmu. Lebih daripada kamu menyebarkan apalagi aib-aib ustadznya misalnya. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'u auratil muslimin, wa man tatabba'a auratahum, tatabba Allahu auratahu hatta walau fi qa'ri baitih." Maknanya, awas, jangan membongkar aib-aib kaum muslimin. Idan la yajuz rajul yaftah uyub linnas, bal zaujah taftah uyub nafsahu ma'a zaujati ila syekh atau ila rajul ghairu qadi tuballigh hal alladhi fi firash atau tuballigh hal alladhi muamalah ma'a zaujiha ila nas ajnabi wala huwal hakim wala huwal hukumah. Hada la yajuz. Wala tatabi'u asrar. Janganlah membongkar rahasia-rahasia asrar bainak wa baina zaujik ila nas ghairul hakim ghairul qadi. Ana syekh sangkiduk ana batal alam la yanfa bainaka wa baina rabbik. Fa idan man yatatabba'a akhahu tataba Allah auratahu hatta walau fi qa'ri baitih. Maka barang siapa yang mencari-cari kesalahan dari ustadznya, dicari, oh dia begini sekarang, oh dia begitu, oh lihat sekarang masjidnya begini, oh lihat di mimbar ada ini, ada itu, ini bid'ah semua disebarkan di media sosial. Tataba Allahu auratahu. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mempunyai ilmu akan mencari kelemahan-kelemahan dia, akan mencari keburukan-keburukan dirinya. Kemudian Allah bongkar di media sosial, Allah bongkar di mana-mana, sampai perbuatan fi qa'ri baitih, maknanya hubungan dia dengan istrinya Allah bongkar bisa. Karena Allah yang mengetahui alamul ghuyub. Maka ini hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh kami Mukbil, dan di dalam hadis ini menjadi pelajaran bagi kita untuk mengcounter dari usaha iblis memecah kaum muslimin. Kalau tadi kita berakhlak mulia sebagai sesama penyembah Allah, sesama orang-orang yang sibuk ibadah, sibukkan, fokuskan ibadah, jangan melihat keburukan orang lain. Kedua, obat untuk mengcounter fitnah iblis plan B tadi membuat kita bermusuhan adalah dengan kita menyadari semakin kita mencari keburukan saudara kita, semakin Allah akan membeberkan keburukan kita. Maka di hadis tadi, barang siapa yang mencari-cari keburukan saudaranya kaum muslimin, Allah bongkar keburukan, bahkan keburukan apa yang terjadi dengan istrinya, yang semua orang bahkan anak-anaknya, pembantunya di rumah tidak mengetahui apa yang terjadi dengan istrinya, dia bongkar. Mungkin suaminya melaksanakan ADRT, ADART dengan istrinya, akan terbongkar. Al-muhim, ini dua counter untuk memecahkan syubhat dan trik yang kedua dari iblis agar kita sibuk beribadah kepada Allah, tidak peduli dengan manusia-manusia yang ada di sekitar kita, sibukkan mengumpulkan pundi-pundi amalan kita. Dan yang kedua, kita jangan mencari-cari kesalahan orang lain, apalagi menyebarkan kesalahan itu di media sosial.
karena Allah akan mudah untuk menyebarkan kesalahan-kesalahan kita, apa yang terjadi dengan istri-istri kita. As'alullahal karim rabbal arsyil adim an yahfadha biladana Andalusia wa an yursyida wulata umurina wa an yurziqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga negara NKRI tercinta Indonesia ini menjadi negara yang jaya raya, kaya raya, dan Allah jauhkan dari fitnah yang besar dan fitnah yang kecil, dari fitnah KKB, fitnah OPM yang mereka membantai dari kaum muslimin. Dan begitupun kita meminta kepada Allah agar Allah menjaga negara ini dengan menjaga dan mengajarkan kepada pemimpin-pemimpin negeri kita untuk selalu taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Karena mereka para pemimpin yang mana mereka membuat the rules, membuat constitution, membuat undang-undang. Jika mereka diberikan petunjuk kepada petunjuk Allah dan Rasulnya, maka undang-undang yang akan dibuat, undang-undang yang sesuai dengan syariat Islam. Maka kita sebagai hamba, kita sebagai ummah, kita sebagai rakyat yang diwajibkan taat kepada pemerintah, di saat pemerintah taat kepada Allah dan atas bimbingan Allah, kita taat kepada mereka, dalam mereka taat kepada Allah, maka kita doakan agar Pak Jokowi dan para staf kementeriannya, dan nanti Pak Prabowo yang akan naik, dan staf kementeriannya, dan semua dari aparat-aparat pemerintahan yang dijadikan wakil-wakil rakyat, agar Engkau ya Allah membimbing mereka kepada jalan yang hak, sehingga kami rakyat mengikuti mereka, mengikuti dalam keadaan kebaikan. Maka kita doakan pula kepada mereka orang-orang yang membantu dakwah kita di sini, yang membantu dakwah dengan membelikan listrik dan juga memberikan operasional dakwah dari beras, dari makanan dan yang lainnya. Kita doakan semoga Allah menjayakan di dunia sebelum akhirah, memanjangkan umurnya, mengampuni dosa-dosanya, dan dimudahkan segala permasalahannya, dan dipanjangkan umurnya untuk beribadah kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa mar'atuhu hammalatul hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul.